kalau misalnya caranya dari kaya, aku juga pengen jadi orang kaya nih. Buat dua konsep dimana kita harus bekerja keras dan uang juga bekerja keras buat kita gitu. Halo semua, kembali lagi sama saya Laras di Bongkar Bongkir Podcast. Saat ini kita kedatangan bintang tamu, Tiara Sipayem. Hai Tiara. Hai semuanya. Hai Mbak. Hai Mbak. Hai. Apa kabar Tiara? Alhamdulillah baik Mbak. Mbak Ras gimana kabarnya? Baik. Baik. Sekarang lagi sibuk apa Tiara? Lumayan ya Mbak ya, agak hectic juga nih. Sekarang aku lagi kerja di 2 tempat gitu freelance. Jadi satunya itu di perusahaan, ya di perusahaan konsultan. Terus yang keduanya itu di NGO. Di NGO ini di tempat aku tuh kan NGO itu kayak yayasan gitu ya Mbak ya. Nah, jadi ini khusus buat penyakit TBC. Jadi aku di sana sebagai finance officer juga sih, alhamdulillah. Sibuk ya kan? Karena kan yang kita tahu Tiara ini lulusan dari Mercu Buana. Boleh dong dijelasin sedikit soal kamu tuh? Kayak gimana sih Tiara Sipayem itu? Alhamdulillah ya, jadi aku di Mercu Buana itu jadi sebelumnya itu aku dapat beasiswa. Jadi masuk Mercu Buana, aku dapat beasiswa umur 4 tahun loh. Nah, pas waktu aku masuk beasiswa nih Kak, nah di semester 5 aku pertukaran pelajar di Malaysia gitu, di University Science Malaysia itu selama 6 bulan. Nah, kebetulan di sana itu aku banyak banget pengalaman, jadi kayak belajar gimana sih cara untuk komunikasi sama orang Inggris, orang Jerman gitu. Jadi aku yang sekaget itu gitu ya. Luar biasa sih. Jadi kampus aku tuh ngebiayain semua mulai dari dormitory gitu kan. Jadi sampai kita juga dikasih uang gitu Kak buat kita jajan di sana gitu. Jadi aku pas waktu di sana tuh benar-benar yang menggunakan uang itu dengan sebaik mungkin gitu. Jadi aku nggak minta kirimin orang tua aku pakai uang aku yang dari kampus itu buat keliling seluruh Asia Tenggara gitu. Jadi aku ke Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, pokoknya aku benar-benar menggunakan uang yang dari kampus gitu. Seneng banget sih aku ya bisa dibiayain sepenuhnya gitu. Untuk tanya-tanya dengan Tiaranya. By the way, pas lulus kuliah, kamu tuh langsung kerja atau sebagai job seeker juga sih? Kalau aku dulu lulus kuliah, aku sebagai job seeker dulu. Alhamdulillahnya di aku tuh jadi pas waktu kuliah itu Kak di semester 1 aku tuh langsung dapat kerja gitu Kak. Jadi aku langsung kerja di Mercu. Jadi langsung sebagai part time sih lebih tepatnya gitu. Jadi pas waktu aku kuliah aku udah kerja, tiba-tiba aku lulus, aku tuh langsung kayak sebelum aku meninggalkan tempat kantorku, aku harus dapat kerja dulu nih gitu. Jadi aku mulai dari jadi guru lah gitu, aku kerja apapun yang penting aku kerja gitu. Jadi merasakan job seeker itu pernah pada saat aku resign dari kantor gitu. Jadi kayak kok aku ngoyo banget ya, kayak kerja terus nih, kapan aku istirahat? Ternyata kita butuh jeda juga buat istirahat gitu. Badan kita kayak tekanan mungkin kan. Jadi yaudah aku coba deh buat aku istirahat 3 bulan gitu. Jadi aku bener-bener lulus kuliah aku langsung kerja sih Kak. Karena di awal itu aku udah kerja, terus aku lulus kerja lagi pada saat sebelum Covid di 2019 tuh tepatnya. Aku merasa aku kerja terus gitu. Jadi akhirnya aku berhenti kerja dan aku ke kampung Inggris. Aku ke kampung Inggris dan aku belajar Sambil pengalaman. Iya, jadi walaupun aku nggak kerja tapi aku tetap mencoba menambah knowledge yang lainnya gitu. Jadi benar sekali gitu. Pernah nggak sih Tiara lamar kerja itu kayak di perusahaan film? Kamu tahu sih perusahaan film yang kalau sekarang ini lagi hits ya, kayak kalau lihat di TikTok tuh ada aja gitu live TikTok untuk ya dia buka loker tapi tuh nggak jelas gitu loh, kayak
ini loker apa gitu. Iya, Tapi mereka persis. menjelaskan sebagai manajemen. Iya. Aku pernah Kak daftar tuh ya di Pialang. Pialang Perkasa, kan kalau Pialang itu perkasa ya belakangnya ya. Betul. Jadi aku diajakin temenku gitu, ayo kerja di perusahaan emas, dia bilangnya Kak. Iya. Aku langsung kayak, cewek tuh kan kalau ngeliat emas tuh kayak gini, wih emas coy gitu kan, logam gitu kan. Terus aku langsung, yaudah yuk coba gitu. Padahal aku posisinya memang lagi kerja juga gitu. Tapi karena temen aku ini bener-bener yang ngajakin banget gitu kan, yaudah yuk gitu. Nah karena dia kerjanya itu Kak bener-bener yang datang jam 8, pulang jam 5 gitu. Bener-bener Sama ya? kan, dan itu kalau nggak salah di gedung Indofood. Di gedung Indofood di lantai berapa, kalau nggak salah 54 gitu. Aku lupa nama pialangnya apa, tapi aku pernah di sana itu sekitar 3 hari. Jadi sekitar 3 hari Nggak aku di sana, sanggup. bukan karena nggak sanggup, karena aku menurut aku nggak logis aja gitu kan Kak. Jadi dia mencari informasi kita, disuruh catat nih nomor HP. Jadi aku ya bener-bener ya senioritas. Berarti mereka udah ada database-nya ya? Enggak, jadi mereka punya database. Oh. Terus mereka nambah database dari kolega kita. Oh. Iya, jadi nambah database dari kolega kita. Dan itu datangnya bener-bener jam 8 tank. Kita fingerprint. Terus habis itu kita masuk dan kita dikasih product knowledge tentang perusahaan pialang itu gitu. Jadi aku bener-bener diajarin tradingnya juga, gimana cara main forex, gimana cara trading mereka dan lain-lain gitu. Terus abis itu udah paham dong ini, kayak baru sehari aku diajarin. Terus kata manajer aku, jadi kan dia ada senior manajernya. Nah dibilang senior manajernya, ini anak nih udah bisa dipakai nih gitu. Oke, udah langsung Iya udah bisa langsung gitu aja. diturunin nih gitu kan. Terus habis itu aku ke perusahaan mana ya aku lupa, pokoknya di daerah Depok gitu lah. Jadi kayak ruko doang dia gitu Kak. Terus senior aku ini ngajakin untuk ketemu kliennya gitu. Jadi kamu liatin aja dulu gimana cara kakak ngelobi klien gitu. Jadi aku liatin, oh ternyata kayak gini caranya gitu kan. Jadi aku belajar dari situ. Nah besoknya aku lihat lagi kan, aku pikir-pikir lagi, karena di sana gajinya itu Kak cuma 2 juta. Oh, gaji pokoknya 2 juta? Iya, gaji pokoknya 2 Jadi, juta. semisal kita nggak dapat klien, kita cuma dapat gaji pokok aja gitu? Nah anehnya tuh di sana tuh kayak misalnya kita harus dapat klien dulu baru dapat gaji gitu. Jadi misalnya nih kakak kerja 3 bulan, Iya. ya kan, sampai 6 bulan juga kakak belum dapat klien, kakak belum digaji sama sekali. Wow. Gitu. Jadi pada saat nanti kakak di 6 bulan itu kakak dapat gaji, dapat klien, baru kakak digaji, dan itu digaji dari awal. Itu berarti misalnya kakak dapat klien, terus gaji 6 bulan kakak itu langsung cair. Gitu. Pada saat kakak udah dapat klien. Nah, untuk dapat klien itu kan sulit ya. Karena apa? Karena investasi awalnya itu udah 100 juta. Ya kan? Dengan kurs kita yang tinggi, itu untuk bisa ngebawa orang-orang kaya untuk investasi, apalagi kita yang masih lulusan mana sih, ibaratnya kan kok mau kerja di pialang kayak gitu. Jadi aku pikir di 3 hari aku bekerja, aku mikir ini sepertinya tidak worth it nih buat aku di masa depan nanti gitu. Tapi alhamdulillahnya ilmu-ilmu dari pialang itu aku bisa serap nih walaupun cuma 3 hari gitu. Jadi ternyata cuma 3 hari? 3 hari Serap aja yang serap aja bagus-bagusnya. ilmunya Ya, gitu. betul, Jadi betul. gimana sih cara mereka nge-trade nih anak-anak yang nggak digaji loh, tapi mereka masih mau berusaha gitu. Udah 6 bulan nggak digaji Kak. Iya, terus Sedangkan kasihan kita nggak sih? ongkos ke Sudirman kan. Betul kan, butuh ongkos Gitu. ya, butuh uang makan. Makanya kayak nggak logis aja gitu kan. Iya, Itu makanya. Itu kamu dapat tukaran dari mana? Jadi tuh aku ada teman aku yang udah kerja di situ sebelumnya, dan teman aku ternyata belum digaji juga gitu loh. Oh, lah, dari teman ke teman. Iya, dari teman ke teman gitu. Jadi dia prospekin aku, ya kan, dan aku tergoda. Aku tergoda dengan prospekannya gitu kan. Jadi aku ikut, pas waktu aku keluar mereka masih tetap bertahan di sana. Gitu. Aku juga heran sih kenapa mereka mempertahankan pekerjaan yang prospek kedepannya itu belum jelas, gitu kan. Jadi aku mendingan cabut dan aku mendingan cari pekerjaan lain, karena
kita kan butuh bulanan ya, pengeluaran kita kan nggak bakalan berhenti gitu, jadi bakalan harus ada pemasukan gitu, sedangkan mereka pemasukannya nanti ya gitu kan. Tapi kan untuk ngelamar di perusahaan kayak PR gitu susah nggak sih? Atau ada syarat tertentu atau ya semua kalangan bisa masuk aja gitu? Semua kalangan bisa masuk Kak, jadi kayak misalnya tamatan SMP, SD itu silahkan aja, karena mereka hasil yang di iniin sama mereka. Jadi kayak kalau lu misal tamatannya apa aja, yang penting bisa dapet owner yang mau investasi di situ, ya kenapa enggak? Why not gitu. Jadi udah bisa aja. Jadi makanya kakak sering lihat kan di TikTok itu berkeliaran tuh perkasa-perkasa tuh. TikTok tuh banyak Iya. banget kayak loker-loker di TikTok kayak dia ngasih tahu iya kita buka loker, tapi tuh buka lokernya ya kamu klik bio terus nanti langsung WhatsApp kan, Iya. kirim CV dan lain-lain. lewat WhatsApp tuh kayak menurut aku kayak kurang profesional Iya, sih gitu kan. benar. Jadi kayak gampang ya untuk di pialang itu. Iya gampang, karena emang tidak digaji gitu Kak. Jadi Turn out ke mereka juga keluar masukan gitu banyak. iya, jadi mereka sebulan itu mereka bisa ganti semua personil malah kadang. Iya kan? Gitu. Ganti terus, dan aku heran ya, itu datang terus Kak. Jadi ini udah keluar ya, udah keluar 10, sehari itu udah keluar 10, ya besok datang 20 malah Kak. Gitu, karena emang kita di Indonesia ini lagi membutuhkan lapangan pekerjaan yang sangat besar gitu. Jadi apapun pekerjaan itu benar-benar dibutuhkan banget sama generasi kita sekarang gitu. Jadi apapun yang bisa dikerjain, ya udah dikerjain, walaupun ya tadi masa depan itu masih suram gitu.